Akibat tidak mampu membayar swab test saat akan bersalin, seorang ibu hamil di Kota Makassar kehilangan bayi di dalam kandungannya. Namun pihak rumah sakit membantah tuduhan lalai dan menyatakan bayi pasien telah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Seorang ibu hamil, Ervina Yana, warga Kota Makassar, kehilangan bayi dalam kandungannya saat akan dilahirkan. Dikabarkan ibu hamil yang dinyatakan reaktif COVID-19 itu tidak mendapatkan penanganan medis seharusnya dari rumah sakit saat akan bersalin. Ia mengaku tidak punya uang untuk membayar tes swab sebesar 2,4 juta rupiah hingga akhirnya memilih pulang ke rumah. Kemungkinan bayinya itu dari USG itu pengamatan kami sekitar 1-2 hari ke belakang bayinya sudah meninggal. Karena ibu ini juga disertai dengan beberapa penyakit tambahan, contohnya diabetes, hipertensi, dan dia pos operasi 1 kali. Siap. Sayangnya, ibu ini ternyata sudah rapid di beberapa rumah sakit lain dan tidak jujur mengatakan sudah rapid dengan hasilnya reaktif. Pihak Rumah Sakit Ananda membantah telah menelantarkan pasien hamil tersebut dan menyatakan bahwa bayi pasien telah meninggal sebelum dibawa ke rumah sakit. Untuk mengetahui apakah dia terkonfirmasi COVID atau tidak. Nah, Ibu Ervina kemudian melakukan rapid test di Rumah Sakit Stella Maris dan reaktif. Dan setelah reaktif, ada prosedur berikutnya untuk memastikan terkonfirmasi positif corona atau tidak dengan melalui swab. Nah, disinilah mulai terjadi persoalan. Ervina Yana segera menjalani operasi pengangkatan janin di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Biaya swab tes pasien ditanggung pemerintah setelah dikeluarkan instruksi dari Gubernur Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Fin, iNews melaporkan. Lantas seperti apa kronologi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Dr. Khalid Saleh, Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Selamat siang, dokter. Dokter, ini kan informasinya sempat simpang siur ya, ada informasi yang viral bahwa ini sudah meninggal di dalam kandungan akibat tidak sempat menjalani swab test. Kemudian juga dibantah oleh pihak rumah sakit. Bagaimana kronologi selengkapnya? Iya, sebetulnya begini. Kasus ini untuk Rumah Sakit Wahidin, kami mendapat informasi malamnya itu, ya, malamnya, dan pada waktu itu memang rencana ada untuk dirujuk, sehingga kami bersama-sama Kepala Dinas Kota Makassar melakukan koordinasi bagaimana supaya ini pasien dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin. Jadi mulai tengah malam dan sampai subuh. Nanti paginya baru sempat dirujuk ke rumah sakit Wahidin. Di dalam persiapan memang mulai pagi siang itu sampai malam dilakukan persiapan oleh karena pasien ini juga ada penyakit komorbidnya, ada penyakit penyertanya, sehingga ini perlu dilakukan persiapan. Dan nanti malam sekitar jam 8 itu dilakukan operasi. Jadi jam 6 itu lewat 15 sudah didorong ke kamar operasi dan sekitar jam 8 perlu persiapan baru dilakukan operasi. Baik. Operasi dilakukan kurang lebih 1 jam, jadi mulai jam 8 sampai jam 9. Baik, Pak Khalid Saleh, itu artinya memang hasil swab test dari Dr. Ervina Yana ini sudah keluar sehingga pada akhirnya bisa diputuskan untuk dilanjutkan proses operasi tersebut? Iya, jadi sudah ada hasil swab test dari BBLK itu positif. Jadi maka informasi ini kami teruskan juga ke dokter yang menangani. Dan kami juga sudah laporkan ke Dinas Kesehatan terkait dengan hasil ini. Baik, dokter, bisa dikonfirmasi kembali bahwa saat ini Ervina Yana posisinya masih berada di Rumah Sakit Ananda, belum dibawa ke Rumah Sakit Wahidin ya, dok ya? Sekarang sudah di Rumah Sakit Wahidin sekarang dan sudah ditindaki. Sudah dilakukan operasi, sudah dilakukan seksio, sudah ditindaki. Jadi ada sementara di Rumah Sakit Wahidin di Infection Center. Baik, kondisi Ibu Ervina sendiri saat ini seperti apa, dok? Kondisinya memang relatif stabil, sesak tidak ada, batuk tidak ada, demam tidak ada. Memang pasiennya masih lemah dan nafsu makan menurun. Dan secara pemeriksaan hemodinamik
terkait tanda vital itu stabil. Itu artinya sudah berapa rumah sakit yang sempat didatangi oleh Ibu Ervina hingga akhirnya hari ini bisa dilakukan tindakan dari Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo ini? Iya, jadi memang ini sepertinya perlu ada suatu koordinasi, komunikasi, kolaborasi yang perlu kita optimalkan. Karena ada jeda waktu memang, itu saya lihat pasien ini antara tanggal 11 itu sampai tanggal 16 itu kan tidak ada informasi beliau ke rumah sakit di mana. Itu tidak ada informasi, jadi itu memang suatu kondisi dan pada waktu ke Ananda sudah mengatakan bahwa itu 1-2 hari sebelumnya sudah jadinya meninggal. Baik, itu artinya bahwa biaya tes 2,4 juta yang tidak mampu dibayarkan oleh pasien ini dibantah oleh pihak rumah sakit. Apabila hal ini kemudian berulang, apa solusinya? Pertanyaan terakhir, Pak, singkat saja. Jadi sebetulnya saya kebetulan baru saja datang dari rumah sakit Stella Maris, itu tidak ada itu. Apalagi sebetulnya ini pasien penjaminannya itu dia ada asuransi sebetulnya. Jadi artinya tidak ada alasan untuk tidak. Hanya memang perlu ada suatu komunikasi yang betul-betul harus diperhatikan. Untuk kedepannya memang sebaiknya kalau ada masalah begini harus kita langsung koordinasi. Sebetulnya saya mengharapkan nantinya bahwa ini di samping antar rumah sakit, dinas kesehatan juga ikut membantu di dalam kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih Dr. Khalid Saleh atas informasinya. Kami berharap semoga persoalan ini segera tuntas dan juga kondisi Ibu Ervina Yana pada saat menjalani operasi berjalan lancar.